Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Di video ini teman-teman, kita akan bahas materi yang sangat menarik teman-teman. Apakah trading Forex itu judi? Ya, di video ini akan kita bahas secara mendalam trading Forex apakah judi atau enggak ya. Dan ini kita akan membahas secara mendalam, bukan cuma orang yang tahu luarnya kalau trading itu tebak-tebakan. Jadi kita akan bahas secara mendalam termasuk sejarahnya kenapa bisa ada trading forex. Jadi ketika nanti teman-teman benar-benar tahu ya apa itu namanya trading forex secara mendalam ya, itu nanti akan terjawab judi atau tidak. Karena apa? Karena trading forex di awal itu bisa jadi judi ya, bisa jadi dagang. Tergantung seberapa pengetahuan, seberapa dalam pengetahuan orang itu dan sebagaimana dia memperlakukan trading itu sendiri. Ya, jadi trading itu bisa jadi judi, bisa jadi dagang. Pertama, tergantung pengetahuan orang itu seberapa dalam sampai ke akar-akarnya ya. Dan yang kedua, tergantung bagaimana orang itu memperlakukan trading. Kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini, teman-teman. Oke, teman-teman, trading forex itu apakah judi? Ya. Jadi, jawaban yang pertama bisa jadi judi. Jawaban yang kedua bisa jadi dagang. Nah, kenapa bisa jadi judi? Oke. Jika asal tebak naik, tebak turun, jelas. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama Broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Broker XM ini teman-teman bisa dapat bonus deposit. Jadi ini program reguler dari Broker XM. Setiap teman-teman deposit khususnya di akun standar itu teman-teman bisa mendapatkan bonus. Itu 50% sampai dengan $500 dan 20% sampai dengan $4.500. Ini bisa buat trading ya. Meskipun nanti untuk bonusannya itu nggak bisa di withdraw, tapi profitnya tetap bisa di withdraw kayak gitu. Ya, ini bonus deposit ya. Ketika melakukan deposit dapat bonus seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Orang nggak tahu ilmunya, orang nggak tahu dasarnya, orang tuh nggak tahu gitu. Jadi dia nggak tahu kenapa GBP USD hari ini jam sekian bisa naik sekian dari harga sekian, itu nggak tahu sebabnya apa. Kenapa GBP USD bisa turun dari harga sekian ke harga sekian, itu sebabnya apa. Dan orang itu nggak benar-benar tahu kalau di luaran sana teman-teman, kalau apa ya namanya, nukerin uang ternyata juga ini teman-teman, harganya segitu ternyata. Ya coba ya forex converter, exchange left. Oke, ini ya teman-teman ya, tak lihat ya. $1 dari US dollar ke euro. Kita convert coba. Dapatnya 0,9. Kita ke GBP aja. Sekarang kan lagi buka GBP ya. Dapatnya 0,78 kalau nukerin duit di luaran sana. Nah, sekarang kita buka harga di market. Berapa? GBP USD berarti kebalik bro. Nah 1,27 ya, GBP USD berarti GBP ke USD ya, 1,272. Coba kita cek di market 1,272. Ini kalau teman-teman misalkan nukerin uang ya, nukerin uang, kalian bawalah uang itu ke penukaran uang. Nggak usah ini ya, contoh yang paling mudah itu sebenarnya rupiah teman-teman, IDR USD. Nah, IDR USD itu 0,00006 ya. Ini kalau dibalik itu jadi segini teman-teman IDR USD itu. Coba ya. Biar kita adil, biar jelas contohnya ya ada IDR kan di sini. Indonesian rupiah kan ke US dollar. Kita balik ya. Nah, $1 itu 16.000. Berarti kalau kita punya 16.280 kita tukerin lah ke ini teman-teman, ke money changer. Itu dapat $1. Sama ketika teman-teman menukarkan GBP ke US dollar ya, dari 1 GBP ya, kalian tukerin tuh, kalian datang ke money changer, bawa 1 GBP sekali lagi ya, kalian nanti akan dapat $1,2. $2 itu paling nanti dapat berapa ratus sen kayak gitu, sen dolar ya, US sen sama. Terus kenapa bisa jadi judi?
Ya ketika seseorang melakukan trading tidak tahu yang sebenarnya, ya ilmu-ilmu seperti ini dari paling dasar dia nggak pelajarin, dari paling dasar dulu nih, dia nggak pelajarin tapi dia langsung mau buka akun langsung tebak naik tebak turun. Oke, sampai sini ya, udah paham ya. Kemudian yang kedua, tidak punya ilmunya. Yang ketiga, niat memang. Jadi memang beneran mau judi gitu. Bukan karena nggak ada ilmunya, tapi memang beneran mau judi. Katakanlah udah punya berapa ya, katakanlah punya 10 juta lah. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Tak masukin di forex aja. Tak beli sebanyak mungkin, buy satu lot. Ya, kalau dapat banyak-banyak sekalian, kalau rugi-rugi sekalian. Itu memang judi gitu. Di banyak sekalian, rugi sekalian. Ini tipe-tipe penjudi yang masuk ke dalam dunia trading forex. Jadi memang dia dari awal udah kodok-kodok bawa duit sekian. Oke lah, saya trading lah. Gitu. Mau habis ya habis sekalian, kalau profit ya profit sekalian. Oke, di sini judi. Beneran, ini trading forex beneran jadi judi teman-teman. Iya nggak? Udah tebak-tebakan, nggak punya ilmunya, memang niatnya judi, banyak-banyak sekalian, rugi-rugi sekalian gitu. Ini memang beneran judi. Jadi di sini yang terakhir adalah tidak bisa manajemen resiko. Jadi ada tipe-tipe trading forex yang memang tidak bisa di manajemen resiko. Contoh binomo, EQ option, dan forex option yang lain. Ini adalah tipe-tipe trading forex yang judi. Karena apa? Tidak bisa manajemen resiko. Lo ambil buy di binomo ya. Itu ada batas waktunya, bro. Ya kan? 1 menit katakanlah. Mau lu 1 menit udah profit, mau lu rugi, itu 1 menit itu ketutup. Jadi forex option itu adalah real gambling. Batas waktu itu bukan batas loh teman-teman. Itu seperti sebuah undian. Emangnya kita bisa mastiin 1 menit ke depan pasti naik? Kan nggak bisa. Kadang waktunya delay. Bisa 5 menit lagi, bisa 10 menit lagi, bisa sehari lagi naiknya. Jadi trading forex yang benar nanti kita bahas ya yang di bawah. Itu bisa di manajemen risiko. Kalau tidak bisa di manajemen risiko, itu udah judi. Jadi orang-orang yang main binomo, main OQ option, main quotek, main forex, apa itu yang option ya, itu jelas judi teman-teman. Ya, karena memang tidak bisa di manajemen risiko gitu. Ya sampai di sini paham ya teman-teman. Oke, itu bisa jadi judi dengan beberapa hal tadi. Sekarang bisa jadi dagang. Nah, tak kasih contohnya nanti. 1, paham dasar ilmunya. Dasar ilmunya apa? Pertukaran mata uang, seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, paham kontrak. Kontrak ini apa? Kontrak ini dalamnya itu ada margin, ada leverage. Kalau dalam hukum perdagangan, asalkan sama-sama paham, sama-sama mengerti perjanjiannya seperti apa, ini margin kan pinjaman teman-teman. Yang orang-orang banyak ini kan karena margin mereka itu gunain seenaknya, leverage mereka gunain seenaknya. Akhirnya jadi apa? Gambling lagi gitu. Gambling lagi, judi lagi karena mereka nggak paham kontraknya, nggak paham penggunaan margin yang aman itu bagaimana, pembatasan leverage biar nggak buka lot gede-gede itu bagaimana. Nah ini apa? Gambling lagi. Ini bisa jadi dagang kalau yang pertama, paham dasar ilmunya, pertukaran mata uang. Yang kedua, paham kontraknya. Yang kedua sebenarnya ada yang namanya paham sejarahnya. Sejarah trading forex itu gimana sih? Jadi dulu ya antar negara, ya setelah Perang Dunia itu negara ke negara itu, negara kurang maju menukarkan uang ke negara maju awal mulanya. Gunanya untuk apa? Untuk melindungi nilai. Nah, saking dari waktu ke waktu ya banyak yang nukerin uang ke negara lain, terutama ke Amerika. Yang paling tinggi itu 3 dulu ya, dari dulu Amerika, kemudian USA ya, GBP atau pound sterling, yang ketiga euro. Karena nilainya itu masih kejangkau. Meskipun ada beberapa negara yang nilainya jauh lebih tinggi kan mata uangnya.
tapi nggak paling laris gitu loh teman-teman. Nah sejarahnya seperti itu ya. Nah dari tahun ke tahun sampai tahun ke 90-an akhirnya dikonseplah, dikemaslah menjadi digital. Yang mana menukarkan uang itu bisa lebih mudah, bisa ada grafik harganya dan lain-lain. Nah, tapi ya masalahnya menjadi trader itu melalui broker forex. Nah, disinilah nanti ada lagi-lagi ketemu ini nih paham kontrak margin leverage. Yang mana ini nanti saya akan bahas di video yang setelah ini, kita akan bahas tentang apa itu broker forex. Biar nanti teman-teman semakin dalam lagi tuh pembahasannya. Jadi nggak cuma tahu luarnya, tebak naik turun. Itu nanti kita akan bahas ya. Kenapa kok banyak orang, banyak yang loss, banyak yang akhirnya terjun ke dalam dunia judi trading itu. Kenapa nanti ada di sini teman-teman. Nanti di video yang setelah ini ya. Nah kalau sejarahnya intinya dari dulu ya, zaman dulu itu negara kurang maju yang menganggap negara lain, wah ini kayaknya negara lain ini lebih apa ya, lebih akan berkembang. Akhirnya mereka menukarkan uang mereka ke negara lain tersebut ya ke convert ke forex ya. Jadinya di situ ada proses forex lah di situ. Ya, forex exchange ya, pertukaran mata uang dari negara satu ke negara yang lain. Nah, sampai akhirnya dikemas dalam bentuk digital sampai akhirnya dulu itu ini teman-teman, dulu belum ada broker itu belum ada. Jadi trading itu sejarahnya baru perbankan ya. Negara dan perbankan. Negara, perbankan, perusahaan. Nah, sampai akhirnya di sini muncullah broker. Broker itu apa? Jembatan untuk ikut ke sini gitu. Sejarahnya seperti itu sampai sekarang. Sebenarnya materinya kalau teman-teman cari itu ada, cari-cari aja di internet sejarahnya seperti apa. Loh kok kenapa bisa jadi judi? Ya karena ini tadi teman-teman gitu ya. Karena ini tadi memang tidak punya ilmunya, memang niat judi, memang tidak bisa manajemen resikonya. Yang paling fatal tuh di sini tidak punya ilmunya yang benar-benar dalam, yang benar-benar sampai ke akarnya gitu. Oke ya. Yang selanjutnya teman-teman bisa jadi dagang, paham dasar ilmunya, paham sejarahnya, paham kontrak. Yang selanjutnya teman-teman, kenapa bisa jadi dagang? Bisa di manajemen resiko. Oke, disinilah kalian akan benar-benar tahu kalau trading itu beda sama judi. Modal $1.000. Bisa nggak kita batasin rugi $10 dalam sekali trading? Ini sama aja teman-teman, misalkan ya. Misalkan teman-teman beli sebuah barang harganya $1.000. Nah, kalau teman-teman takut itu harganya turun makin banyak, akhirnya teman-teman juallah barang tersebut di harga $990. Ini namanya manajemen resiko kan, rugi $10. Batasi sesuatu yang bisa melakukan pembatasan kerugian, itu sebenarnya jauh dari kata judi. Pertanyaannya, judi bisa nggak batasi rugi? Taruhan. Kalau taruhan ya, antara dapat dan enggak dapat. Ya enggak? Kalau trading, kalau dagang itu bisa di manajemen gitu. Misalkan gini ya, misalkan teman-teman judi ya, pasang nomor lah ya, pasang nomor hari ini dan kalian taruhlah di situ jebret, oke saya ambil nomor sekian. Enggak keluar, berarti kalian hilang duitnya. Tapi kalau trading, misalkan kalian beli hari ini ya, kalian beli hari ini nih. Dan beli hari ini. Dan ternyata turun dikit. Rugi. Kalian masih bisa tunggu besok sampai naik loh, teman-teman. Disinilah bedanya trading dengan judi. Kalian buy di sini. Nah, batas ruginya di sini. Dia turun dulu. Nah, kalau dia itu judi, teman-teman. Kalau rugi ya rugi, habis itu. Nggak bisa yang namanya ditunggu-tunggu di manajemen resiko itu nggak bisa gitu. Makanya saya katakan trading itu bisa dagang kalau orang itu pakai manajemen resiko. Karena sejatinya judi itu nggak ada manajemen resiko. Oke lah, saya berjudi misalkan. Saya berjudi $1.000, saya taruhan ya. Ya udah, antara loss semua habis atau saya mungkin dapat, atau saya dapat $1.000 jadi $2.000 tuh duit saya ntar. Itu judi.
Beda kalau saya trading 1.000 dolar, ya. Saya beliin GBP USD 0,01. Lah hari ini masih minus 2 dolar, bro. Judi dari mana gitu? Ya kalau lo belinya 10 lot ya lo judi karena nggak pakai manajemen resiko gitu. Di sini udah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya teman-teman. Karena apa sekali 10 lot tuh geser dikit lo udah minus 1.000, udah margin call. Beda cerita kalau lo belinya 0,02. Ya, minusnya paling cuma 5 dolar katakanlah. Bisa ditungguin besok. Ya, ini hari ini misalkan. Hari ini ya, ada si A ya. Si A, minta kasih contoh bener-bener contoh di sini nih. Si A itu punya modal 1.000 dolar, dia cuma buy 0,02 lot. Dia rugi 5 dolar. Nah, si B punya modal 1.000 dolar. Ya, dia buy 10 lot. Habis semuanya. Rugi 1.000 dolarnya entek. Kenapa? Karena dia main taruhan. Wah, kalau 10 lot mah sekalian gitu. Dapat ya biarin 1.000 jadi 3.000 dolar, jadi 4.000 dolar. Sedangkan si A, dia pakai manajemen risikonya bagus banget. Ini hari ini teman-teman. Besoknya ya, besoknya ini si A, ini ternyata dia naik. Karena dia nunggu, dia dagang. Perdagangannya dia masih tungguin. Dia naik jadi profit 5 dolar. Si B gimana nasibnya? Si B saldonya udah kosong gitu, dan nol. Di sini aja udah kelihatan, bro. Mana trading forex yang tradingnya dagang, mana trading forex yang tradingnya judi. Makanya ketika ada di sini teman-teman, ada orang-orang yang bilang di sini, wah ngomong panjang lebar, udah kayak paling pinter nih juga nih. Udah kayak paling pinter lah. Aduh, karena dia melihatnya hanya dari satu sisi, bro. Dia nggak benar-benar melihat ilmunya dari dua sisi. Jadi apa ya namanya? Karena memang semuanya itu harus dari benar-benar yang tahu gitu loh, dari sampai akar. Jadi yang saya sayangkan kadang-kadang ya ada ustadz-ustadz yang ngomong trading itu judi, trading itu judi, trading itu judi. Tapi iya beneran judi. Karena mungkin yang dia lihat ya orang-orang seperti ini gitu. Orang-orang ya asal tebak naik, tebak turun, tidak punya ilmunya ya. Kemudian niatnya memang judi. Tapi apabila orang-orang yang memang pahamnya, dasar ilmunya, bahkan dia sekolah di apa itu namanya ya, mungkin di keuangan, ekonomi, ya, sekolah di forex dan lain sebagainya, ada pemahaman ke margin leverage, manajemen resikonya bagus, uangnya tuh ada lagi teman-teman, barangnya tuh ada. Kan ada yang bilang kalau apa itu namanya, ini nih teman-teman, yang paling apa ya namanya, yang banyak ustadz yang ini ya, tidak ada barangnya. Jadi seolah-olah trading itu nggak ada barangnya dan itu hanya tebak naik, tebak turun. Aduh. Makanya konsep digital itu teman-teman, memang kalau nggak benar-benar paham sampai ke akarnya, dia bakalan ini gitu, sesat. Ini teman-teman, barangnya tuh ada di seluruh dunia teman-teman. Nah kalau teman-teman deposit itu loh, itu jadi barang loh di market. Deposit 15 juta. Ini apa nggak barang? Jadi teman-teman bawa barang ya, duit 15 juta rupiah. Nanti jadi dolar, katakanlah sekarang 900 dolar. Nah, orang lain ya, si A, si B, si C, si D, dari seluruh dunia ada yang deposit 300 juta rupiah ya ini. Ada yang deposit 500 juta, ada yang deposit kecil 5 juta. Dan banyak akhirnya terkumpullah di dalam market itu teman-teman, melalui perbankan, melalui apa itu namanya, melalui perbankan dan lain-lain, dan kita cuma melalui broker ya, kita perantara ke broker, kemudian broker ke liquidity provider yang gede-gede, bank yang gede-gede. Nah itu nanti di sanalah ada ini teman-teman, angka ya, ada ini dolarnya gede banget, ini barang gede banget, kok nggak ada barangnya gitu. Dan kita prosesnya itu sebenarnya menukarkan uang tadi, dan menukarkan uang itu boleh
Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan dong. Untungannya dari mana? Naik dan turunan harga ini. Ya, kita itu sebenarnya ada barangnya. Cuman barangnya ya kita sudah masukin ke sini, ke digital sini, teman-teman. Harga naik, harga turun itu bukan dimainin sama bandar, dinaikin, diturunin, bukan. Harga naik dan harga turun itu karena ada supply dan demand. Ini kalau orang udah belajar lebih dalam lagi, dia akan paham betul judi atau bukan. Kenapa harga bisa naik, bro? Oh, itu mah ada yang mainin, ada yang gerakin, mas. Ya lu belajarnya terlalu ini gitu. Belajarnya kemana gitu ya. Kenapa harga naik? Karena big buy itu lebih besar daripada sell. Orang kalau yang beli itu apa itu namanya, totalnya misalkan 150 juta dolar di menit itu ya, ternyata yang jual itu cuma ada 30 juta dolar. Apa yang akan terjadi? Jelas harganya naik. Kenapa? Karena demand atau permintaan tuh lebih tinggi. Ya, yang antri beli banyak, yang antri jual dikit. Nah, antrian itu ada di spread, teman-teman. Ya, spread itu kan ada atas bawahnya. Nah, disitulah harga tertekan naik. Yang beli lebih banyak, ya kan, jadinya naik. Ini cuma logika yang paling kecil, dan kalau ini dibedah lebih dalam, ini dalam banget. Belajar aja tentang supply demand, hukum ekonomi. Kenapa harga naik, kenapa harga turun, ya di dalam trading, kenapa bisa profit, kenapa bisa rugi, kenapa bisa margin call. Di dalam trading kenapa profit banyak, rugi banyak, margin call. Pelajarin semuanya, digali bener-bener, trading bener, ya jadinya dagang. Tapi kalau teman-teman istilahnya ini ya, apa itu namanya, ini ya, bisa jadi judi. Tak simpulin langsung aja ya teman-teman. Trading forex apakah judi? Iya, bisa jadi judi. Pertama, jika asal tebak naik, tebak turun. Yang kedua, tidak punya ilmunya, memang niatnya emang mau judi. Banyak-banyak sekalian, rugi-rugi sekalian, tidak bisa manajemen resiko. Nah, bisa jadi dagang kalau paham ilmunya, paham sejarahnya, paham kontrak dan lain sebagainya, sistemnya. Jadi teman-teman naruh uang dari deposit sampai bisa klik buy sell. Itu alurnya gimana nanti di broker forex ya. Di video selanjutnya nanti teman-teman. Kalau teman-teman paham semua itu, nanti jadi paham ilmunya gitu. Paham terakhir manajemen risiko. Jadi semua jenis bisnis yang bisa di manajemen risiko itu bisa menjadi dagang. Tapi bisnis halal sekalipun kalau enggak di manajemen risiko itu bisa jadi judi. Mau saya kasih contoh? Bisa. Contoh ya. Beli mobil. Nah, lo ditawarin misalkan mobil, saya nggak paham harga mobil ya. Misalkan mobil yang bagus banget lah. Tapi harganya kok murah gitu, 200 juta. Ditawarin harga 200 juta. Nah, kalian dalam beli mobil itu nggak dicek dulu. Beli kucing dalam karung lah. Udahlah nggak apa-apa, saya mau lah. Cuman lihat doang mobilnya. Nggak dicek mesinnya, nggak dicek surat-suratnya dan lain sebagainya. Kalian beli. Itu pun masuk judi teman-teman. Udahlah saya berjudi lah. Itu mobil Fortuner cuma 200 juta nih. Murah nih, ya kan. Saya kasih contoh Fortuner ya. Atau Pajero. Wah murah nih 200 juta. Tahunnya masih tahun katakanlah 2020-an, murah banget. Oke, tak belilah. Ini namanya judi karena nggak dicek dulu. Belum lagi kalau itu mobil curian gitu. Apakah itu dagang? Apakah itu beli? Itu namanya berjudi. Berjudi dengan nasib si mobil itu di dalamnya yang tidak pasti. Nah, di dalam dunia trading kalau teman-teman mau belajar dengan benar, kalian bisa jadi dagang. Dan di dalam bisnis apapun, kalau kalian nggak benar-benar mendalami sampai detail, hanya asal tebak-tebakan, ngundi nasib, ya jadinya judi. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini jelas. Tentang episode kelima ya. Ke-6 sorry. Apakah trading forex itu judi atau dagang? Oke ya. Sebenarnya kalau dalam artinya itu kan trading forex itu kan dagang ya, jual beli. Forex itu forex exchange, pertukaran mata uang, sebenarnya udah jelas. Tapi kalau dilakukan dengan benar. Dan kalau orang-orang yang melakukannya dengan cara yang seperti ini, maka trading forex itu judi. Oke, seperti itu.